Di harga saat ini Demas di 174 sebenarnya menawarkan keuntungan yang sangat besar, tetapi juga ada resiko yang cukup besar. Ya tentunya Demas ya akhir-akhir ini menjadi salah satu saham yang banyak dilirik oleh para investor, apalagi para pemburu dividen, di mana dari data yang ada setelah kemarin Demas RUPS, data yang disajikan di sini Demas dividen Rp29 per lembar saham, atau di harga sekarang ini kurang lebih yieldnya di kisaran 16,6 sampai 16,7%. Nah tentu kan ini merupakan yield dividen yang cukup tinggi, langsung bisa mendapatkan 16 sampai 16,7%. Ini merupakan suatu hal yang cukup menarik, di mana dari data ini kan Pura Delta Lestari Demas menyetujui pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 1,4 triliun atau Rp29 per lembar saham. Nah ini mengindikasikan dividen yield sebesar 16,6% berdasarkan harga saham intraday Demas pada Senin 28 bulan 4 di 175 per lembar saham. Pada tahun buku 2023 Demas tidak membagikan dividen final, hanya membagikan dividen interim sebesar Rp12 per lembar saham pada Desember 2023. Nah tentu apa yang disampaikan di bagian akhir ini kan yang membuat banyak orang ya boleh dibilang berbondong-bondong keluar dari Demas karena menganggap Demas sudah tidak akan membagikan dividen lagi. Padahal di video-video saya sebelumnya tentang Demas sudah saya sampaikan bahwa Demas tidak membagikan dividen final tahun buku 2023 kemarin itu disebabkan karena ada penambahan lahan yang tentunya itu yang akan menjadi modal ke depan tahun-tahun selanjutnya Demas bisa kembali lagi rutin membagikan dividen, sehingga para investornya akan terus menikmati dana segar hasil dari pembagian dividen. Ya ingat ya, dana segar, karena ini dividen langsung didapat dari perusahaannya, bukan hasil jual beli dari hasil capital gain, tetapi ini memang dana segar dari perusahaannya. Dan kalau dihitung kan sebenarnya Demas masih rutin membagikan dividen. Ada yang bilang ya tapi 2024 tidak bagi. Memang dia tidak bagi 2024, tapi secara tahun buku 2023 yang harusnya dibagikan di tahun 2024 kan sudah dibagikan juga di tahun 2023 untuk dividen interimnya. Jadi secara hitungan tahun buku Demas masih tetap membagikan dividen untuk tahun buku 2023-nya. Walaupun karena biasanya dia membagikan dua kali, yaitu dividen interim dan dividen final, tahun buku 2023 tidak membagikan dividen final, hanya membagikan dividen interim. Tetapi dengan dividen interim yang Rp12 per lembar saham itu juga sudah merupakan suatu hal yang tidak merugikan bagi para pemegang saham Demas, karena kan di harga tersebut kalau kita tarik saja dalam 3 tahun terakhir ini ya, kalaupun ada masuk di 168, 100 ya kurang lebih lah di kisaran 160-an, maka dengan Rp12 per lembar saham itu sudah cukup menarik ya. Di harga 160-an kemudian bagi Rp12 per lembar saham itu kan masih ada di kisaran 7% ya. 7%-an itu masih cukup besar untuk dalam 1 tahun uang tunggu sambil perusahaan tambah lahan yang tentunya itu juga menjadi penghasilan di tahun-tahun berikutnya. Anda dapat bagian 7% ya. Anda dapat bagian 7% dan itu suatu hal yang sangat bagus. Jadi coba kita lihat ya untuk histori pembagian dividen dari Demas. Nah, sobat investor bisa Anda lihat di sini ya. Untuk tahun 2023 dia kan 2 kali membagikan dividen. Ini kan tahun buku 2023 ya untuk yang terakhir ini, sobat investor. Jadi kalau hitung-hitungannya secara tahun buku, Demas ini ya rutin 2023, 22, 21, 20, terus 19, 18, 17, 16, 15. Jadi dari data yang ada di sini saja ya, Demas terus membagikan dividen dan dari 2015 sampai di 2023 untuk tahun bukunya. Dan untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan sekarang ini kan datanya cukup menarik ya sobat investor, karena yang akan dibagikan tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 29 per lembar sahamnya. Maka dengan 29 per lembar sahamnya ini Anda sudah ditawarkan dividen di kisaran 16,6 sampai 16,7
per lembar sahamnya. Hanya memang bagi sebagian mungkin menghitung resiko, karena kalau kita lihat Demas memang kemarin sempat turun di harga terendahnya ini 129. Dia sudah naik cukup tinggi. Kalau kita lihat saja dari 1 bulan terakhir ini, ya pas 1 bulan terakhir ini Demas sudah naik 34%. Jadi lumayan ya sobat investor, untuk Anda yang sempat masuk karena banyak investor yang panik sell, jual Demas dengan tidak ada kepastian apakah akan membagikan dividen. Padahal sebenarnya Demas akhirnya membagikan dividen ketika dia turun sampai ke 129 harganya, ya Anda sudah dapat sekarang bonus capital gain-nya 34%, sedangkan Anda berpeluang untuk dapat dividen yang cukup besar. Kalau diambil dari 129, coba kita hitung. 29 per lembar saham kita bagi dengan harga 129. Sobat investor, Anda lihat ya, dividennya 22,4. Jadi, ya kembali lagi, dengan sudah dapat bonus capital gain-nya 34%, 34,8%, dapat juga dividen 22,4%. Maka totalnya Anda sudah mendapatkan 57% hanya dalam 1 bulan. Wow, ya jadi ya selamatlah untuk Anda yang kemarin tidak panik dengan penurunan harga saham Demas, tapi malah Anda akumulasi, atau bahkan Anda yang baru melihat peluang ketika Demas koreksi cukup dalam dan Anda beli, ya bisa lihat hanya dalam 1 bulan Anda sudah cuan 57% akumulasi dari capital gain dan dana segar dividen. Memang kita lagi menunggu ya sobat investor soal data pembagian dividennya, kapan cum date-nya, ex date dan payment date-nya, kita lagi menunggu. Tetapi dari hasil RUPS yang ada sudah dipastikan bahwa Demas akan membagikan dividen Rp29 per lembar saham, dan biasanya ini tidak lama ya, mungkin seminggu atau paling lama lah 2 minggu dari sekarang itu sudah akan ada data untuk kapan cum date, ex date dan juga payment date-nya. Nah, coba kita sekarang menghitung resiko ya sobat investor. Kalau kita seandainya menjadikan harga 174 ini sebagai acuan, anggaplah sampai pada cum date-nya harga saham dari Demas ini ada di 174, maka ketika membeli di harga 174 ini dan kemudian Anda dapat dividen 16,6%, apakah dengan membeli sekarang ini di harga 174 ini, Demas ini masih akan koreksi sebesar Rp29 per lembar sahamnya? Berarti kalau turun Rp29 kan, maka ini akan turun di kisaran 145, sobat investor ya. Jadi dia akan kembali ke harga ini, kisaran 145. Nah, di harga ini sobat investor, tentunya ini akan menarik minat ya, menarik minat. Jadi kalaupun setelah Anda dapat dividen dan kemudian dia koreksi sebesar dividen yang dibagikan, maka Anda berpeluang, setidaknya Anda tinggal menunggu untuk harga saham Demas kembali ke harga sekarang 174. Nah, resiko yang kedua, bagaimana kalau dia turun, malah dia sampai ke bottomnya di 129. Nah, bukankah tadi sudah dihitung di harga 129, potensi dividennya justru sudah ada di 22%. Maka kalau dia turun sampai ke 129, bahkan lebih di bawah lagi, justru ini akan menarik minat dari para investor untuk membeli saham Demas ini. Jadi resiko penurunan setelah dia koreksi di masa ex date-nya nanti, itu bagi saya, walaupun ini hanya bersifat prediksi dan tentunya ini bukan rekomendasi, ini hanya sebatas berbagi informasi, silakan Anda tentukan pilihan Anda sendiri. Prediksi saya, kemungkinan besar dia tidak akan koreksi sampai 29. Kalaupun dia koreksi lebih dari 29, justru itu bisa menjadi momentum untuk harga saham Demas ini banyak yang akan saham Demas ini banyak yang akan akumulasi lagi. Ya karena apa? Kalau dia turun sampai ke 129, orang akan berbondong-bondong untuk beli. Karena kemungkinan besar dia harga sahamnya untuk kembali ke 170-an atau minimal ke 160 lah. Minimal ke 160 itu ada sobat investor, dan bisa terjadi hanya dalam waktu dekat ini, apalagi jika terjadi misalnya ada pemangkasan suku bunga, ekonomi Indonesia makin lebih baik. Dan ingat ya, ketika Anda menerima dividen Rp29 atau di kisaran 16%-an jika mengacu ke harga sekarang ini, itu di bulan Mei ya, kemungkinan Mei pertengahan atau akhir Mei akan terima dividennya. Dan biasanya Demas akan membagikan lagi dividen interim untuk tahun 2025 ini, ya mungkin di November atau di Desember. Jadi sobat investor, hanya dalam kurun waktu kisaran 6 sampai 7 bulan
momentum untuk pembagian dividen kembali, dan itu tentunya akan mendongkrak pergerakan harga saham dari Demas. Dengan catatan juga kita lihat kan di sini untuk Demas secara laporan keuangan untuk kuartal satunya sudah mencatatkan 355 miliar, dan jika di-annualize-kan itu bisa mencapai 1,4 triliun yang secara di sini mengalami peningkatan ya sobat investor. Dia ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun buku 2024. Jadi lebih menarik untuk Demas ini ke depan, walaupun memang dengan resiko yang ada. Hanya memang untuk yang kedua yang perlu dijaga juga memang adalah pergerakan harga sahamnya dari sekarang ini sampai ke kumdetnya nanti. Nah, itu mungkin yang akan perlu dijaga lagi. Tapi dengan potensi dividen yang cukup menggiurkan ini di atas 15%, maka kemungkinan besar harga saham Demas ini ya akan ya kisaran sinilah, di kisaran 165 sampai 174 ini. Bahkan masih ada kemungkinan dia bisa mengalami peningkatan jika akhirnya banyak investor yang makin tertarik dengan Demas, dan ke depan akhirnya mungkin ya Demas bisa naik lagi. Setidaknya kalau dia naik lagi 5% ya. Kalau dia naik lagi 5% dari harga sekarang ini kan, tapi kalau dia naik 5% dari harga sekarang ini, ya dia bisa mencapai di harga 182, 83 lah. 183 ada kemungkinan Demas bisa naik sampai ke sana. Karena kemarin juga kan Demas sudah sempat menyentuh di angka 178 ya sobat investor, bahkan di sini sudah mencapai 183. Jadi kemungkinan harga saham Demas akan bermain di kisaran sini, dan tentu ya kalau Anda yang berani masuk di harga sekarang ya berharap Demas itu bisa sampai ke 183 yang kemungkinan yang kemudian Anda mendapatkan di kisaran 5%-an ya tambahan untuk bonus capital gain, dengan dividennya ada di kisaran 16,6%. Maka ini akan menjadi suatu pencapaian yang cukup bagus dengan risiko yang justru jadi lebih rendah. Nah, risiko yang kemungkinan mungkin lain kan kalau seandainya justru malah Demas turun, tapi dia tidak akan turun jauh ya sobat investor, karena kalau dia turun jauh misalnya sampai ke setidaknya 160 lah. Kalau di harga 160 dengan 29 per lembar sahamnya, maka kita bagi dengan 160, sobat investor Anda bisa lihat ya, ini sudah menawarkan dividen 18,1%. Bukankah akan banyak yang tertarik? Nah, makin banyak yang tertarik, makin banyak yang beli, jadi kemungkinan ya harga sahamnya akan naik lagi. Walaupun memang Anda kalau dari 174 ke 160, ya berarti Anda membeli di harga sekarang ini Anda minus berapa persen ya? 14 bahagi 174. Oke, Anda minus memang 8%. Ya sobat investor, Anda jadi minusnya 8%. Jadi ini jadi hitung-hitungan lah. Gimana Anda berani tidak untuk membeli Demas di harga sekarang ini 174 dengan resiko kemungkinan kalau dia turun sampai ke 160 Anda minus 8%. Apakah Anda sanggup? Berarti kan kalau dia turun ya ke 160, jika Anda membeli di 174 berarti Anda dividennya ya kurang lebih Anda hanya akan dapat di kisaran 8,6. Apakah itu masih cukup menarik? Yang kemudian kalau di ex-date dia turun sebesar dividen yang dibagikan, maka memang potensi akan mengalami kerugian di 8% lah. 8% kerugian kalau dia turun 29 rupiah di saat ex-date. Jadi ini kan bisa Anda hitung-hitung lah dengan penjelasan yang di awal tadi, bahwa kalau dia turun justru itu akan banyak juga yang akan mulai akumulasi. Jadi Anda tinggal atur strategi lah. Kalaupun masuk di harga sekarang ini, tetap akan melakukan yang namanya cicil nanti di kumdet ya, agar supaya bisa mengurangi lah resiko jika memang dia turun ke 160 ya. Setidaknya kalaupun saya bisa terus melakukan cicil sampai di situ kan setidaknya average harga saya itu jadi lebih rendah, dan kemudian tentu resikonya jadi lebih rendah. Dengan catatan kalau dia sampai di 160 dia koreksi lagi 29 berarti dia sudah ada di kisaran 131 atau sudah kembali ke harga terendahnya, maka potensi untuk dia naik lagi jadi lebih besar. Jadi kalau saran saya, kalau memang Anda tertarik ya Anda bisalah untuk mulai cicil sampai nanti di kumdet. Dan di kumdet itu kalau bagi saya sendiri, seandainya di harga sekarang ini di hari ini di hari pembelian saya 174 dan itu adalah kumdet, saya akan tetap berani dengan resiko dia akan turun. Ya tentu karena berpatokan untuk harga sekarang ini ya Demas boleh dibilang ya ada di harga
yang cukup wajar lah, sehingga kalau dia turun justru turunnya itu adalah diskonnya. Nah, saat kemudian nanti di payment date ya, kalau dia turun memang di payment date nanti dia ada di kisaran harga di sini ya 130-an sampai 140-an, justru itu jadi kesempatan untuk akumulasi sambil menunggu Demas membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 yang di kisaran 6 atau 7 bulan ke depan. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu ya yang bisa dibagikan berkaitan dengan Demas. Silakan Anda hitung sendiri apakah Anda yakin Anda beli. Kalau tidak yakin, jangan membeli karena tetap masih ada resiko. Resiko turun dari harga sekarang ini sampai di cum-date, juga ada resiko di mana ketika ex-date dia turun sebesar dividen yang dibagikan. Tapi potensi keuntungannya juga, pertama sudah pasti dapat 16,6% di harga sekarang ini, dan yang kedua ketika dia turun potensi untuk dia naik masih sangat besar karena melihat dari kinerja dari Demas di-annualize-kan mengalami pertumbuhan. Oke, silakan Anda tuliskan tanggapan Anda, dan jika mungkin ada informasi-informasi terbaru berkaitan dengan Demas, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.